Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan dari sebagian ayat dari ayat-ayat di surah Qaf, di mana dia merupakan ayat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'anul Karim. Diterangkan dari keutamaannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah firman Allah taala di awal dari surah Qaf ini, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Qur'an yang mulia. Pembahasan seputar Al-Qur'anul Karim dia merupakan perkara yang harusnya kita senantiasa mendalaminya. Apalagi dengan semakin dekatnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan diturunkan padanya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai hudal lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat sebagai penjelas, minal huda wal furqan dari petunjuk dan sebagai pembeda. Oleh karena itu di antara dari keutamaan surah Qaf yang telah kita bacakan tadi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat Jumat dan di salat Id beliau senantiasa mengulang-ulanginya. Selain dari surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu tentang surah apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat Idul Fitri dan Idul Adha dan juga di salat Jumat. Maka kata Abu Waqid Al-Laitsi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u Qaf wal Qur'anil Majid wa qatarabatis sa'at wa ansyaqqal qamar. Beliau senantiasa membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid dan surah Al-Qamar, yaitu iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Dan juga diterangkan dalam hadis Ummu Hisham bintu Harithah riwayat Imam Muslim dan selainnya. Kata beliau, aku adalah orang yang tidaklah aku mengambil surah Qaf itu, atau tidaklah aku mengambil surah Qaf Al-Qur'anil Majid kecuali dari murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung mengambilnya pada hari Jumat. Nabi SAW berkhutbah ketika itu. Dan beliau mengulang-ulanginya di hari Jumat. Membaca dari kandungan surah Qaf ini. Menunjukkan surah ini merupakan surah yang mulia. Terdapat padanya dari berbagai macam pelajaran tentang hari kiamat dan perhara-perhara yang ada pada hari kiamat tersebut. Dan juga terdapat padanya dari sifat-sifat hamba-hamba Allah penghuni surga dan sifat-sifat penghuni neraka yang harusnya kita menjauhinya. Diterangkan tadi di awal ayat dari surah Qaf ini, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Quran yang mulia.
Diterangkan di sini dari penambahan surah Qaf. Qaf, ada beberapa pendapat di kalangan ulama yang menerangkan maknanya. Ada yang mengatakan Qaf dia merupakan nama dari Al-Quran, dari surah Al-Quranul Karim. Dan juga ada yang mengatakan Qaf ini dari ringkasan nama Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan huruf Qaf. Di antaranya Al-Qadir, ya. Nah, dan yang selainnya. Al-Qahhar. Dan juga sebagian ulama yang lain menyebutkan dari hikmah dari makna Qaf ini. Kemudian diterangkan dari wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an Al-Majid yang mulia. Diterangkan di sini dari nama kitab Al-Qur'anul Karim, kitab yang paling mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan kemuliaannya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah Jumat ini kita akan baca sebagian dari kemuliaan Al-Qur'an tersebut. Di antara dari sifat Al-Qur'anul Karim, dia dikatakan Al-Qur'anil Majid. Allah bersumpah dengan Al-Qur'an, wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan, penuh dengan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara dari mana-mana Al-Majid. Dan sebagian ulama lagi yang lain yang mengatakan Al-Majid bermakna dia mempunyai kebaikan yang sangat luas, yang sangat banyak. Nah, maka ini di antara dari makna atau di antara sifat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an sendiri dia dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya. Dan Al-Qur'an itu dia bermakna sesuatu yang mengumpulkan, yang menggabungkan. Dalam Al-Qur'anul Karim terdapat berbagai macam kumpulan kisah-kisah, kumpulan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kumpulan hukum-hukum dan berbagai macam hikmah dan pelajaran dalam Al-Qur'anul Karim ini. Maka hendaknya kita senantiasa mentadaburinya, memperhatikannya dan mendalaminya. Apalagi di bulan Ramadan, dia merupakan bulan yang hendaknya seorang itu dia semakin dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dari sifat Al-Qur'an, di antaranya ayat yang sering kita dengarkan di surah Al-Baqarah misalnya. Ya, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim kata Allah. Itu adalah Alkitab. La raiba fihi. Ya, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Diterangkan di sini dari sifat Al-Qur'an. Dia merupakan kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dan dia merupakan kitab yang penuh dengan hidayah, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian diterangkan di ayat di surah Al-Imran. Di awal surah Al-Imran juga seperti itu. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalal furqan. Alif Lam Mim kata Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha hidup lagi Maha menegakkan. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, yang telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, di mana ciri Al-Qur'an itu adalah musaddiqan lima baina yadayhi. Dia membenarkan kitab-kitab terdahulu. Wa anzalat Taurata atau wa anzalal Furqan, dan dia juga adalah yang telah menurunkan Al-Furqan. Itulah nama Al-Qur'anul Karim. Dia sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini sudah diterangkan beberapa sifat. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk, dan dia merupakan kitab yang membenarkan kitab-kitab terdahulu. Kemudian di antara dari keutamaan Al-Qur'an juga, dari sifat Al-Qur'an diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun
litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Alif lam mim shad, kata Allah. Kitabun, dia merupakan kitab yang diturunkan kepada Muhammad. Maka jangan sampai ada di hatimu dari hal yang berat. Litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Di mana juga dari fungsi Al-Qur'an, dari sifatnya, agar engkau memberi peringatan dan memberi pelajaran kepada orang-orang yang beriman. Ya. Makin dari sifat-sifat Al-Quran, dia merupakan peringatan dan dzikra, dijadikan sebagai zikir untuk orang-orang yang beriman. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya, dari ayat di surah Al-A'raf, ayat di surah Yunus, diterangkan juga oleh Allah dari sifat Al-Quranul Karim, tilka ayatul kitabil hakim. Ya, itulah ayat-ayat Alkitab yang penuh dengan hikmah. Di antara sifat Al-Quran, ayat-ayatnya diterangkan oleh Allah, dia merupakan ayat-ayat yang penuh dengan hikmah, penuh hukum dan pelajaran-pelajaran. Kemudian diterangkan lagi di surah yang lainnya, di surah Hud, dari sifat Al-Quranul Karim, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dia merupakan kitab yang telah dimuhkamkan ayat-ayatnya, kemudian dirinci dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha penuh hikmah dan lagi Maha mengetahui. Jadi ayat Al-Qur'anul Karim penuh dengan rincian-rincian dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara sifat Al-Qur'an. Dia merupakan ayat atau kitab yang merinci dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di ayat yang lainnya, wa kadzalika nufassilul ayat, dan demikianlah kata Allah, kami rinci ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim itu. Kemudian diterangkan di surah Yunus atau di surah Yusuf, dari sifat Al-Qur'an, dia merupakan kitab yang jelas. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat Alkitab yang sangat jelas. Saking jelasnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dia dihafalkan oleh para ulama, oleh orang-orang yang berilmu dalam dada-dada mereka. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia merupakan ayat-ayat yang sangat jelas dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Kemudian di antara dari keutamaan atau sifat Al-Qur'anul Karim lagi yang lainnya, dia merupakan kitab yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Diterangkan di surah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala, kitabun unzila ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim. Itulah Alkitab, diturunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya dengan izin dari Rabb-Nya. Karena Al-Qur'anul Karim dia merupakan pedoman hidup seorang hamba beserta dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sifat Al-Qur'anul Karim juga yang lainnya, dia merupakan sifat atau dia merupakan peringatan, zikir untuk orang-orang yang beriman. Diterangkan di surah Maryam oleh Allah Subhanahu wa taala, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Itu merupakan zikir rahmat dari Rabbmu. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, dari hambanya yaitu Nabi Zakaria ketika itu. Kemudian di antara sifat Al-Qur'anul Karim juga yang lainnya, dia merupakan rahmat untuk semesta alam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang manusia tidak akan sengsara ketika dia memegangnya, menjadikan sebagai pedoman. Diterangkan di surah Thaha oleh Allah Subhanahu wa taala, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad agar engkau celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali dia merupakan petunjuk sebagai pelajaran bagi hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara dari sifat Al-Qur'anul Karim yang lainnya, dia merupakan, selain dia merupakan zikir sebagai rahmat, dan dia merupakan penyembuh sebagai obat
untuk orang-orang yang beriman. Diterangkan dalam surah yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami telah turunkan Al-Qur'an itu. Di antara fungsinya Al-Qur'an, dia merupakan obat, penyembuh, dan dia merupakan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Merupakan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau cari obat, carilah pada Al-Qur'anul Karim. Itu merupakan obat yang paling mujarab. Hanya kadang sebagian kaum muslimin mereka lebih mengedepankan obat-obat dokter, obat-obat medis. Padahal kalau mereka bacakan Al-Qur'anul Karim pada tubuh yang sakit, pada hati yang sakit, itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang mereka meyakininya. Karena Al-Qur'anul Karim diterangkan oleh Allah sebagai obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian lagi di antara sifat Al-Qur'anul Karim, dia merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di surah Shad oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Dia merupakan Alkitab. Kitabun anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepada Muhammad, liyadabbaru ayatihi, agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya, mentadabburi ayat-ayatnya, mendalaminya, mempelajarinya. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya hati itu mengingat dengannya. Nah, dia dikatakan oleh Allah sebagai kitab yang mubarak, yang sangat banyak kebaikannya, yang sangat banyak kebaikannya. Ini dari sifat Al-Qur'anul Karim juga yang diterangkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diterangkan di ayat-ayat yang lainnya dari sifat Al-Qur'anul Karim, dia merupakan ayat atau dia merupakan Al-Qur'an yang sangat mulia ayat-ayatnya. Itu diterangkan di surah Al-Waqiah, "Wa innahu laqur'anun karim." Dan sesungguhnya dia merupakan Al-Qur'an Al-Karim. Maka ini sebagian dari penyebutan sifat-sifat Al-Qur'anul Karim yang hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dihidupkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita bersama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, dari riwayat Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Dan sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan dia mengajarkannya. Diterangkan dalam hadis-hadis yang lain banyak keutamaan-keutamaan Al-Qur'an, di mana Nabi mengibaratkan orang yang membacanya itu bagaikan buah utrujah yang punya bau yang wangi dan rasanya sangat enak sekali, sangat lezat. Maka ini diantara dari sebagian dari keutamaan Al-Quran juga. Dan rumah-rumah yang dibacakan padanya Al-Quran diterangkan oleh Nabi SAW tidak akan dimasuki oleh syaitan. Apalagi padanya dibacakan surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, "Inna syaitana yanfiru minal baiti tuqra'u fi suratul Baqarah." Sungguh syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Karena di surah Al-Baqarah terdapat berbagai macam pelajaran-pelajaran yang dengannya bisa mengusir syaitan dan hal-hal yang tidak baik dari rumah tersebut. Maka ini di antara sebagian dari keutamaan Al-Quran dalam hadis-hadis yang telah kita bacakan dan sebagian ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hati kita, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan menjadikannya sebagai lentera yang menyinari hati seorang hamba. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Aku lihat hadza wa tasma'u astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kita akan simpulkan dari pelajaran yang kita baca dari ayat di awal surah Qaf tadi itu. Diterangkan kepada kita tadi dari pelajaran kepada kita
bahwasanya di antara dari surah Al-Qur'anul Karim ada ayat-ayat yang dimulai dengan huruf-huruf yang terputus-putus. Yang sudah kita bacakan tadi sebagian ayat-ayatnya. Ada yang dimulai dengan alif lam mim, alif lam ra, ya. Nah, kaf ha ya ain sad, alif lam mim sad, ta sin, ya. Dan di sini dimulai dengan surah Qaf. Ada juga nun wal qalami wa ma yasturun. Ini merupakan dari keindahan Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan sebagian surah itu ada ayat-ayat atau surah yang padanya ada huruf-huruf pembuka, ada hukum-hukum yang dijadikan padanya pelajaran. Dan di antara ciri surah-surah yang padanya ada huruf-huruf pembuka seperti itu, setelahnya diterangkan itu pasti tentang masalah Al-Quran. Diterangkan setelahnya itu pasti tentang masalah apa? Al-Quran. Kemudian dari faedah yang kedua dari ayat yang telah kita bacakan, Qaf wal Qur'anil Majid, diterangkan kepada kita di sini dari keutamaan Al-Quran, dari penamaan Al-Quran itu sendiri juga. Al-Quran dia merupakan kitab yang termulia, yang turun kepada hamba yang mulia. Dan seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Tadi sudah kita bacakan hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya. Tatkala Al-Quran dijadikan sebagai pelajaran oleh seorang hamba, maka hamba ini dia menjadi hamba yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan nabi yang termulia karena turun padanya Al-Quran. Turun padanya apa? Al-Quran. Perhatikan malam Al-Qadar, malam yang dikatakan oleh Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu kata Allah di bulan Ramadan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Apa di antara hikmahnya? Karena turun padanya di situ Al-Qur'anul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam Al-Qadar, di malam kemuliaan. Jadi malam yang paling mulia dalam setahun itu adalah malam Al-Qadar. Karena padanya ada diturunkan padanya Al-Qur'an di masa itu. Kemudian perhatikan juga bulan yang termulia, bulan Ramadan. Dia merupakan bulan yang paling mulia karena bulan ini dia merupakan bulan diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itulah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Jadi seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran ini, maka dia merupakan perkara-perkara yang termulia. Bukan mulia saja, tapi yang paling mulianya. Apakah itu berupa bulan, apakah itu berupa malam dari Nabi dan Rasul, bahkan hamba-hamba Allah yang menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran dan dia mengajarkannya, maka dia akan menjadi hamba-hamba yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga dari ayat yang telah kita bacakan, diterangkan padanya dari sifat Al-Qur'anul Karim. Diterangkan oleh Allah, wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan yang sangat banyak, keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin dari sebagian pelajaran-pelajaran dari ayat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya, dan memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan di dunia ini, di alam barzah dan di akhirat kelak dengan mempelajari Al-Quran, mengamalkannya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Dan semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, memberikan kepada kita surganya dan menjauhkan kita dari siksa api nerakanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara binajihim minas sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'iril muslimin.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.